Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sudah terakhir tadi Pak Kurniawan. Kayak saya bawa jas bapak sekalian ya. Tapi tidak apa-apa. Ada yang baru pertama kali hadir dan belum bergabung. Ada? Bukan member tapi baru hadir. Boleh saya kenalan satu orang saja. Yang Bapak belum member, baru datang. Sumpah. Saya ingin kenalan dengan Bapak, nama, asal dari mana, siapa yang mengundang. Boleh? Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Said. Kemudian asal dari Desa Lampoko. Pekerjaan kepala desa. Kemudian membawa kami ke sini adalah Pak siapa? Pak Kamaludin. Pak Kamaludin mana Pak Kamaludin? Demikian. Terima kasih. Pak Kamaludin, masya Allah, kepala desa. Ya, karena Pak Kamaludin, Pak secara siap hadir untuk tampil di sini, saya kasih ke Mas. Ada lagi yang mau? Sudah. Kesempatan hanya datang satu kali. Tidak mungkin dapat Pajero, tidak mungkin dapat motor. Siapa mau kasih? Di mana mau ambil uang? 3.500.000 pendaftaran dapat 1 miliar. Di mana ambil? Tapi begitu ada yang dapat, ada betul deh. Mau kah juga deh? Nah itulah manusia Pak, terutama orang Indonesia ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahrar Arifuddin, latar belakang bapak rumah tangga. Ya, bapak rumah tangga tulen. Ya, saya tidak pernah melamar pekerjaan bapak sekalian. Ya, kenapa saya tidak melamar pekerjaan? Saya tidak suka ditolak. Karena mau melamar pekerjaan, syarat dan ketentuan berlaku. Penampilan menarik, IPK sekian, pengalaman kerja, surat kelakuan baik. Semuanya, coba penampilan menarik. Saya lihat dulu badanku Pak. Aduh, cuma lah. Tidak cocok, tidak lolos. Apalagi IPK sekian, hampir lolos. Ya, hampir. Kemudian pengalaman, mana kita punya pengalaman baru sarjana, nggak punya pengalaman kerja. Yang ketiga surat kelakuan baik. Mau untuk mengurus surat kelakuan baik, uang lagi deh. Kita mau cari uang ini. Daripada saya ngurus semuanya, melamar sudah pasti ditolak, lebih saya tolak duluan Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak sekalian, karena saya tidak suka ditolak, entah kenapa Tuhan kirimkan saya, masukkan saya di pekerjaan yang paling sering ditolak. Aduh. Iya Bapak Ibu. Makanya betul kata orang Bapak sekalian, ya, cintai sekedarnya, benci sekedarnya. Karena kenapa? Bisa jadi ada apa yang Anda benci itu baik bagi Anda, dan bisa jadi juga apa yang Anda cinta, suka itu buruk bagi Anda. Ya, kan gitu Bapak sekalian. Tapi saya juga mau berhasil, saya juga mau kaya. Nah, untungnya Bapak-Ibu sekalian, 2019 saya diundang acara seperti ini. Saya duduk paling belakang, terlambat datang begini model. Ini acara apa ini? Siang-siang begini tepuk-tepuk tangan, bahas produk, Vibra, Colpro, lipstick. Dulu ada lipstick Pak. Lipstick, apa ini mau dia? Apa ini lipstick? Saya laki-laki. Apa mau dia apa? Tapi begitu masuk pembahasan, dapat motor 15 juta, dapat mobil 150 juta, dapat Pajero 500 juta, dan dapat rumah 1 miliar. Saya bilang 1 miliar. Maya mau ke 1 miliar? 1 miliar. Ya Allah. Mau sekali ke 1 miliar. Kenapa Bapak Ibu? Hidupku susah. Mau makan saja susah. 1 piring nasi susah Pak. Nah saya sudah berkeluarga. Terkadang Bapak sekalian, supaya tidak mati Kak, terpaksa saya lakukan apa saya lakukan? Ambil baju batik, maju masuk ke pestanya orang, jadi tamu tak diundang, pulang tak diantar. Itu saya dulu Pak. Tapi bukannya jelangkung. Ya. Kalau Ustaz Dasar bilang namanya Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus, saya bapak-bapaknya. Ya. Iya maksudnya.
Kalau ibu-ibu jago membungkus, biar makanan basah bungkus juga. Kalau saya makanan kering, kue ini kalau bisa kubungkus. Yang penting ada bisa dimakan di rumah. Itu dulu saya, Pak. Makanya begitu ditawarkan ini bisnis, 1 miliar, 1 miliar. Kenapa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup, terkadang gali lubang, tutup lubang. Maka lebih sering tidak ada lubang yang bisa digali. Itu saya, Bapak sekalian. Dulu. Dan itu bertahun-tahun saya alami, Bapak sekalian. Makanya waktu ditawarkan bisnis ini, sebenarnya mau 1 miliar, 1 miliar. Kenapa saya ambil, Bapak sekalian? Kan begini, modalnya kecil. Saya otak ekonomi saya berpikir, Bapak Ibu, di luar kalau saya mau dapat 1 miliar, tidak ada cara lain. Mau kerja di mana? Kerja di mana saya dapat penghasilan 1 miliar per bulan? Atau saya kumpul penghasilanku 1 tahun, saya dapat 1 miliar. Ada nggak pekerjaan yang bisa menggaji saya bisa dapat 1 miliar? Sedang tidak ada waktu itu, tidak ada, saya tahu sekarang, ya. Sedang tidak ada. Satu-satunya cara bisnis. Saya harus bisnis. Sedang bisnis apa bedek mau kulakukan ini? Apa bisnis yang bisa kulakukan menghasilkan 1 miliar? Otak ekonomi saya berputar, Pak. Kalau saya mau ambil keuntungan 10% dapat 1 miliar. Berarti modal yang saya keluarkan, yang saya harus putar 10 miliar. Baru dapat 1 miliar. Di mana kamu dapat 10 miliar? Nah 2.500 saja nasi 1 piring susah. Makanya 3.500.000 paling tidak 3.500.000 masuk akal. Masuk akal bagi saya, ya, untuk dapatkan 1 miliar. Karena kenapa? Itu memang yang bisa usahakan. Akhirnya apa yang terjadi? Usahakan 3.500.000. Jadi ditanya, bagaimana Pak Dar? Siap. Siap apa? Siap bergabung. Kapan? Tunggu mau kita teleponnya Ki. Kapan? Tunggu mau apa? Tunggu mau. Saya akan bergabung. Kapan? Aduh, tunggu dulu. Dalam arti nasi saya ini susah. Ini 3.500. Sudah secepatnya saya hubungi Ki. Saya pulang Pak ke rumah. Mulai dari ruang tamu sampai dapur, saya baca doa, semua doa saya baca. Saya masuk, saya perhatikan semua apa yang bisa diuangkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa diuangkan. Coba sakit bagaimana? Ya Allah, mungkin 3.500.000. Tidak ada yang bisa diuangkan, Pak. Apa bisa diuangkan? Yang bisa diuangkan satu-satunya adalah cincin yang melingkar di jari manis istri saya. Lama saya ajukan proposal, lama saya ajukan gombalan, ya, saya bujuk-bujuk, tidak dicair-cair. Tapi kalau sekarang dengan ngotot, konsisten, fokus, alhamdulillah Bapak, cair. Saya cairkan di Pegadaian, tidak cukup. Satu-satunya cara adalah harus ngutang. Tapi kali ini Bapak sekalian, saya ngutangnya lebih cerdas, ya. Saya tulis semua nama-nama keluarga, nama-nama saudara, nama-nama teman, kurang lebih sekitar 40 orang. Masing-masing saya pinjam 100.000. 40 kali 100.000, 4 juta. Saya pergi ke Bapak, Pak, pinjamkan duluan tak Pak, 100.000. Insya Allah bulan depan aku kembalikan. Memang mau apa itu 100.000? Ada bisnis mau kujalankan. Tobat kok. Apa itu bisnis begitu? Nah, kamu ini dikusolokkan tinggi-tinggi sampai sarjana. Masa sarjana itu mau melakukan? Wih, di mana mau kasih jatuh harga dirinya orang tua? Nah, saya bilang, Pak, tolong kali ini saja. Kali ini saya kasih 100.000. Bulan depan aku kembalikan. Pokoknya Pak begini, saya berjanji. Mulai hari ini Bapak tidak usah kasih lagi subsidi. Bayangkan Pak, saya sudah berkeluarga masih disubsidi sama orang tua. Di mana harga diriku? Tidak ada rentong. Iya. Sedang kali ini Pak, oke Pak Lena, ini 100.000 dengan sangat terpaksa. Setelah itu saya ke Mama. Mak, pinjamkan duluan tamak 100.000. Insya Allah bulan depan aku kembalikan. Ada bisnis mau ku jalankan. Nah beneran bapakku sudah ibu kasih. Kulu dengan bapakku sama mamaku satu atap. Astagfirullah. Tapi dengan orang tua, kalau ibu Pak, cukup pakai wajah melas aja sambil dipijit-pijit, insya Allah luluh hatinya. Saya dikasih Pak. Saya anak pertama, adikku 5. Nah kalau adik cukup intimidasi sedikit. Bang 100.000. Kalau enggak aku pecat aku jadi adik. Ya, intinya Bapak sekalian semua itu terkumpul mudah Bapak sekalian. Di sini saya ambil pelajaran. Kalau dulu ada peribahasa mengatakan
di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku. Yang berlaku sekarang, di mana ada kemauan besar, baru di situ ada jalan. Kalau cuma sekedar kemauan, mau, belum tentu ada jalan. Tapi kalau besar kemauannya, pasti ada jalan, Bapak Ibu. Itu. Kalau cuma sekedar mau, ada 3 burung di atas pohon, 2-nya mau terbang, sisa berapa? 3 burung di atas pohon, 2-nya mau terbang, sisa berapa? Sisa 3, karena 2 baru mau. Kalau saya bilang 2-nya terbang, sisa 1, 2 mau terbang, mau. Baru mau kayak tadi. Siapa yang mau berkenalan dengan saya? Atau mau. Tidak bisa, Pak. Yang berterbang baru. Kan gitu, Bapak sekalian. Akhirnya Bapak Ibu saya daftar. Apalagi ada buku, saya daftar, saya jalan, Bapak sekalian. Begitu saya jalan, Bapak Ibu, saya daftar. Bagaimana caranya mulai ini? Bagaimana caranya ini bisnis? Tidak ada pengalaman bisnisku. Bagaimana caranya? Tenang, Pak Haram. Mau Pajero? Pajero mau pemain 1 miliar. Bagaimana caranya? Ikut sekolah bisnis. Ada namanya Kendal Academy. Kuliah lagi? Tidak, beda. Belajar. Sama, Ji. Beda. Ikut saya pertemuannya, ikut sekolah bisnisnya. Lama-lama kan paham. Saya ikut sekolah bisnisnya, Pak. Saya ikut trainingnya, saya ikut pelajari. Oh, saya paham ini bisnis, Bapak Ibu. Saya gaspol. Pak. Pokoknya saya gaspol. 3 bulan saya jadi bantuin. Saya tinggalkan anak istri, Bapak Ibu sekalian. Saya kemana? Saya hijrah. Kemana? Batam Bone. Saya nekat ke sini, Pak. Tidak ada saya kenal kecuali 1. Itu bukan keluarga. Bro, bagaimana bisnis, Bro? Bagaimana Pajero? Apa Pajero? Masuk nah. Pajero. Perasaan Pajero ini tulisannya Pajero bukan Pajero. Tenang. Tunggu, Pak, di situ. Jangan mikir ke sini, Pak. Jangan mikir ke sini, Kak. Mau ke somasi sama ini MLM. Somasi. Mati meja. Tapi saya bismillah, ya Allah, bismillah. Saya jalan, Pak. Anak Pak di Masjid Raya. Di mana, Ki? Di rumah. Saya ke situ, nah. Ada di Masjid Raya ini. Astagfirullah, di Masjid Raya ini. Mau tidak mau, Pak, dia jemput saya. Saya dijemput saya, Pak. Dia bawa saya ke markasnya di Jalan Andi Pangeran. Ya, sampai di sana, Pak, mulai duhur sampai isya, saya tidak pernah dipersilahkan untuk presentasi. Dia terus yang ngoceh, Pak. Saking trauma cerita. Semua kegagalan dia cerita. Pak, ini saya heran. Kalau orang buka usaha konvensional di luar, gagal, diam-diam, nggak ada cerita. Nggak ada cerita kegagalannya. Tapi kalau orang masuk ke jalan MLM nggak gagal, bangganya cerita. Bangga sekali. Saya dulu nak masuk MLM, hitam rambutku, putih rambutku, berubah sukses. Bangganya cerita. Saya dulu nak tamat MLM, tamat sukses lagi. Belum, bukan tamat DO. Orang kalau tamat MLM pasti sukses. Kan begitu, Bapak. Betul tidak? Nah, Isya, sudah sholat Isya habis di bahannya, sudah kita yang presentasi. Begitu dipresentasi, bersemangat. Malam ini juga, Kak, saya panggil aja orang. Dia panggil orang, Pak, tukang sayur. Baru tutup sayurnya di pasar mana gitu. Ditutup, kesini dulu deh. Datang ke sini, datang di basecamp, itu prospek begini, dia berdiri. Terima kasih, Pak, bagus sekali di bisnis. Tahu nggak, sampai sekarang orang itu tidak pusing-pusing. Nggak tahu di mana rimanya, Pak. Ya, tapi Bapak sekalian, saya stay di Bone ini, kita jalan Bapak sekalian, dan alhamdulillah kurang lebih 3 bulan, 20 penerima motor waktu itu Bapak sekalian, di bawah jaringan Bapak Kurniawan Jaya. Tepuk tangan dulu, ya. Jadi kalau diundang, terima saja dulu. Siapa tahu naleta. Kan begitu, Bapak tuh. Akhirnya saya jalankan Bapak sekalian, 3 bulan saya tembus motor. 3 bulan berikutnya, 6 bulan semua, saya tembus mobil 150 juta. Ya, kemudian saya jalankan lagi Bapak sekalian, jatuh bangun, terkadang jatuh, tidak bangun. Ya, saking susahnya, Pak, saking susahnya di bisnis. Jatuh bangun, tapi saya tetap jalankan Bapak sekalian. 2021 saya dinobatkan sebagai penerima Pajero 500 juta, Bapak. Ya, saya jalankan lagi, jatuh bangun, Mangunda tidak datang, maka Mangunda tidak datang. Kita lakukan dulu, Bapak Ibu. Mangunda datang pertemuan.
Tapi setelah melakukan presentasi, ditolak, lebih banyak ditolaknya dibanding diterimanya. Tapi saya tetap, jangan kawan sekalian, 2022 alhamdulillah saya diterbatkan terima 1 miliar Bapak Ibu. Aduh, luar biasa. Begitu saya terima 1 miliar, semua lubang yang pernah kugali rata Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang aspal butas, tidak ada biar cipe sedikit, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Pokoknya saya hanya mau bilang Bapak Ibu sekalian, ternyata hidup kalau tidak ada utang, jangankan tidur malam, tidur siang saya enak, apalagi tidur setelah sholat subuh, enak sekali. Nah, di saat pagi-pagi orang harus kasak kusuk mandi, pergi pagi, bikin macet-macet lampu merah, saya tidur Bapak Ibu, tidur. Orang kenapa sih keluar rumah? Kenapa orang keluar rumah kerja? Cari uang. Saya baru kamu keluar, ada misi-misi renang. Selamat, bonus Anda hari ini sekian juta. Ya Allah. Saya jadi keluar deh, ada yang mau masuk. Coba Bapak Ibu. Setiap saya mau keluar, ada misi-misi renang. Bonus Anda hari ini sekian. Ya Allah. Saya bilang, ya kami keluar. Apalagi kalau setiap tanggal 1. Itu nolnya lebih banyak. Masya Allah. Dan itu Bapak sekalian, sejak 2022 ya pensiun mah juga. Jadi 3 tahun Bapak Ibu saya jalankan ini bisnis. 2022 alhamdulillah sekarang sudah pensiun juga. Cuma bedanya kalau pensiun di luaran hilang tunjangan. Kalau di sini tambah banyak saldonya Pak. Ya beda itu orang Pak, kalau masuk di ATM, kalau sedikit saldonya begini. Dia pastikan dulu layar normal, baru tinggalkan. Tapi Pak, kalau banyak beda Pak, beda. Indonesia sudah merdeka berapa lama? Berapa lama? Berapa tahun? Serius? 80? Betul 80? 80. Emang menarik nih. 80 atau 81? 80. Nah itu mereka tergantung kesepakatan dia. Sepakat. Ya tidak akan lama. Pertanyaan saya sekalian, kalau ada, kapan kita mewujudkan itu? Sekarang. Ya, ada buat tak? Kalau sekarang berarti ada juga. Betul tidak? Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang begini. Kapan rencana Anda mewujudkan itu? Sudah punya solusi dan mewujudkan itu? Kalau Anda belum ketemu solusinya, Bapak Ibu sekalian, di luar Anda ketemu solusinya, maka saya tidak percaya Anda hadir hari ini adalah solusi yang tepat bagi Anda, yaitu Renner Syariah. Bapak Ibu sekalian, ambil peluang. Lakukan sesuatu hari ini yang membuat Anda, yang membuat anak Anda, yang membuat istri Anda, yang membuat suami Anda, yang membuat keluarga Anda 2 tahun ke depan akan berterima kasih kepada Anda. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih mak, terima kasih anak. Karena Anda mengambil keputusan gabung di Renner, kehidupan kita berubah. Kita tidak susah lagi Bapak. Ayo Bapak sekalian, kalaupun Anda sudah bahagia sekarang, paling tidak ambil keputusan ini. Anda sebagai jalan, Anda sebagai jembatan untuk orang-orang di sekitar Anda yang lagi butuh perubahan, yang lagi butuh perbaikan Bapak sekalian. Mari, jadilah pahlawan keluarga, minimal untuk keluarga kita masing-masing Bapak sekalian.